Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa trade lebih dari 1.400 cryptocurrency secara aman, cepat, dan mudah. Ya, tentunya kita tahu di sini kita bisa spot trading, kita bisa margin trading, bisa juga copy trading, bahkan juga kita bisa earning dari hasil cryptocurrency yang sudah kita beli. Ya. Dan kita tahu juga bahwa Gate.io sedang merayakan ulang tahun ke-9-nya. Dan ada price pool sebesar 120.000 USD. Dan bukan cuma itu saja, ya. Ada juga untuk learn dan earn sebesar 20.000 dan seterusnya. Jadi bagi kalian yang tertarik dan belum memiliki akun di Gate.io, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trading di Gate.io, ya. Sekarang kita bisa lihat bahwa cryptocurrency market meningkat sebesar 4,71% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk cryptocurrency market cap mencapai di 1,31 triliun US dollars. Bitcoin, ya. Bitcoin akhirnya berhasil daily close di atas dari 30.000. Bahkan sekarang sudah 31.600-an. Itu merupakan peningkatan sebesar 4,87% dalam 24 jam terakhir, ya. Dan Ethereum kita bisa lihat dia meningkat sebesar 6,34% dengan harga di 1.993, ya, nyaris 2.000 USD. Dan ini seingat gue dia close di atas dari satu resisten, ya. Selanjutnya BNB dia meningkat sebesar 1,68%. Harusnya ini di atas EMA 20, ya. Dan XRP dia meningkat sebesar 4,27. Cardano meningkat sebesar 16,57, Solana 1,8 dan seterusnya. Ya, jadi rata-rata kita bisa lihat kecenderungannya meningkat, ya. Tetapi kalau kita sekilas kemungkinan besar Bitcoin dominance meningkat, ya. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat bahwa daily close-nya luar biasa. Ya, dia extension-nya cukup tinggi, ya, which is good. Jadi, jangan-jangan nih ya, satu possibility dari yang kemarin, ya, yang kita tahu sebenarnya kemungkinan besar menjadi dari supply. Tetapi baik lagi ini menunjukkan bahwa lagi-lagi market bukan punya kita. Ya, walaupun probabilitasnya besarnya cenderung ke satu skenario, ya makanya kenapa gue selalu bilang siap-siap dengan skenario lain. Gue udah bilang, selain dari kemungkinan ini menjadi daerah supply, masih ada kemungkinan ini apa? 2018. Ya, kita tahu di 2018 ada rally, ya. Rally-nya seperti apa? Kita cek harus ke indeks Bitcoin, ya. Kita lihat 2018 sama-sama mereka jebol trendline, ya. Kalau yang 2022 dia jebol pada tanggal berapa nih? 22 April. 2018 dia seingat gue di Juni, ya, Juni 2018 dia jebol trendline. Nah, kondisinya sama. Kalau kita lihat apa yang terjadi di 2018, dia jebol dan dia ada rally lagi ke MA200. Ya, jadi ada kemungkinan ya ini menjadi awal dari pengulangan pola 2018, ya. Di mana kemungkinan besar dia akan retest MA200 di daily, ya, karena kita bisa lihat momentumnya cukup tinggi. Tinggal kita lihat dalam beberapa hari terakhir lagi, dalam beberapa hari ke depan, ya, apakah MA50 akan menjadi resisten yang menyebalkan atau tidak, ya. Kalau ini juga tembus, kemungkinan besar, ya, secara probability lagi-lagi ya, Bitcoin akan mengulang 2018. Tinggal pertanyaannya satu, ya, dia akan ke MA200 nih. Apakah dia akan ke reject dan benar-benar sama kayak 2018, kapitulasi lagi, atau jangan-jangan dia malah bisa menjebol MA200 dan menjadikan 200 sebagai support, ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, dalam kurang lebih waktu setengah bulan, ya sekitar 15 hari ke depan lagi, atau 16 hari lah lebih tepatnya ya, the Fed akan kembali meningkatkan interest rate, ya. Dan kita tahu saat peningkatan interest rate biasanya ya saat pengumumannya tuh ya, risk on asset akan terjun payung. Jadi kita harus siap-siap dengan possibility itu ya. Mungkin saja dalam 15 hari ke depan ya, Bitcoin sudah mendekati MA200. Nah, andaikan sampai pas ya, MA200 ini pas banget sama pengumuman FOMC, kemungkinan besar akan ke reject. Ya, jadi gue ulangi lagi nih ya. Andaikan nih Bitcoin selama 15 hari ke depan bisa terus membuat higher high, higher low, higher high, higher low, dan akhirnya mulai meretest MA200 ya. MA200 di sini, kalau sampai benar-benar terjadi seperti itu, nah siap-siap ada kemungkinan dia akan ke reject, ya. Jadi ke rejectnya kenapa? Pertama, secara teknikalnya karena 200, dan kedua, karena FOMC yang memang meningkatkan interest rate. Ya, lagi-lagi interest rate akan menjadi bensin bagi indeks dolar. Dan seperti kita tahu, andaikan indeks dolar mendapatkan rally, Bitcoin dan risk on asset akan cenderung apa? Cenderung drop, ya. Jadi kita akan coba ulang lagi ya, skenario yang bisa terjadi di chart utama kita.
Yang harus kita pikirkan pada utamanya adalah apakah Bitcoin bisa mempertahankan harga dia di atas dari 30.000 atau lebih tepatnya kalau mau benar-benar exact 29.700-an ya. Karena kita bisa lihat struktur dan MA20 sekarang berada kurang lebih di tempat yang sama ya. MA20 di 29.769 di 29.769 dan struktur di 29.777. Ya, jadi basically on the same price lah ya kurang lebih. Nah, jadi jelas PR selanjutnya bagi Bitcoin adalah mempertahankan daerah tersebut. Andaikan nih dia bisa bertahan di sini dan mantul, nah ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar ini akan menjadi daerah support yang baik bagi Bitcoin. Ya. Karena gini ya, tembus penting nggak? Tembus daily di atas dari satu resisten. Penting ya. Kemarin pada tanggal 30 Mei dia bisa close dengan momentum yang tinggi, ini sangat bagus. Tetapi arguably yang lebih penting lagi adalah Bitcoin berhasil mantul di supportnya. Ya karena kalau dia tidak bisa mantul di situ, ya bisa dibilang sama aja harus mulai lagi dari nol kalau dia jebol lagi ke bawah. Ya karena seperti yang kita tahu pada ini ya basically pada Maret 2022 ya kita tahu Bitcoin itu sempat close weekly di atas dari bull support band. Tetapi saat close weekly di atas dari bull support band, dia gagal mempertahankan. Dia gagal mempertahankan bull support band sebagai support. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kapitulasi sampai harga sekarang. Ya basically nyaris kurang lebih setengahnya ya. Drop kurang lebih 50% dari posisi di sini. Jadi lagi-lagi ya, ini penting. Andaikan Bitcoin bisa mempertahankan ini sebagai support dan mantul lagi ke atas, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, kemungkinan besar Bitcoin akan retest MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Jadi buy limitnya ada tambahan ya untuk kalian yang masuknya ke medium medium sampai agresif ya. Bisa pertimbangkan buying limit di 29.700-an ya. Tapi buat kalian yang sudah akumulasi dari kemarin-kemarin di sini ya dan sudah berkali-kali ya jangan akumulasi lagi. Ya ini untuk orang-orang yang kemarin mungkin ketinggalan akumulasi waktu pertama drop di sini atau mungkin ragu untuk akumulasi butuh konfirmasi lebih besar ya. Jadi sekali lagi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Pertimbangannya di 29.777 ya untuk buy limit yang medium sampai ke high risk dan untuk yang konservatif seperti biasa bisa menunggu di MA 200 weekly yang ada di 22.000 something kayaknya ya. Coba kita cek. Di 22.000. Sebentar, oh belum berubah ya. Kita pindah ke weekly. Yes, di sini ya. Di 22.200 ya ada peningkatan dikit. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan kita akan update sedikit mengenai indeks dolar. Dan kita bisa lihat pada kemarin ternyata technically speaking dia tembus MA50 di sini ya. Dan bisa dibilang lumayan juga ya, tetapi ada sedikit loncatan pada opennya ya. Jadi masih technically masih di atas MA50. Jadi lebih aman kalau kita lihat sekali lagi ya. Coba kita lihat pada hari ini apakah US dollar atau indeks dolar Amerika Serikat akan terus lanjut lagi turun ke bawah atau tidak. Semoga saja ya, andaikan indeks dolar ini tembus MA50 dan mulai sampai di bawah 100 secara secara price ya, maka ada chance cukup besar Bitcoin bisa sampai ke MA200-an ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan lagi-lagi bagi kalian yang ingin akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain, bisa pertimbangkan link referensi di bawah ya, terutama untuk Gate.io. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat dia berhasil menembus struktur di 1943 ya. Di mana dia juga di waktu bersamaan tembus juga MA20. Jujurnya gue cukup kaget ya. Gue pikir kemungkinan besar Ethereum akan ya sideways di sini. Ya, sideways di sini dan berusaha supaya nggak jebol lagi ke bawah. Ya, tetapi pada faktanya kita bisa lihat dia malah menembus dua resisten yang harusnya cukup kuat, apalagi MA20 ya. Secara histori ya, Ethereum dalam beberapa bulan terakhir, ya beberapa minggu lah lebih tepatnya ya, MA20 ini menjadi sangat menyeramkan ya. Sejak tanggal 6 April kita bisa lihat Ethereum di reject lagi di sini, di sini dan juga akhirnya setelah kayaknya bulan ya, sudah masuk berapa bulan, Ethereum akhirnya pertama kalinya berhasil close daily lagi di atas dari MA20 ya. Tentunya kalian tahu apa PR-nya ya. PR-nya kalau sudah tembus, apa? Yaitu harus mempertahankan si support tersebut. Resisten tertembus, PR selanjutnya apa? Mengubah resisten itu menjadi support untuk bisa lanjut lagi ke atas ya.
Maka dari itu akan ada satu apa ya bisa disebutnya ya buy limit baru untuk Ethereum. Ini masuknya baik lagi ke agresif ya, bukan masuk ke medium lagi, ini masuknya ke agresif di MA20 daily yaitu di 1958. Atau alternatively bisa juga kalian di 1943 yaitu adalah struktur. Dan semoga saja ya sekarang mungkin masuknya berubah jadi support ya. Semoga saja ini bisa menjadi konfirmasi bahwa MA20 dan 1943 menjadi support ya. Jadi gue ulangi lagi, buy limit untuk agresif di 1943 sampai 1958. Nah, untuk yang konservatif seperti biasa bisa bersabar lagi di 1780. Harusnya kalian sudah punya posisi di sini ya, karena sudah dapat kesempatan beberapa hari ya. Buat kalian yang ketinggalan juga, ya nggak apa-apa, boleh aja pasang buy limit, tapi harusnya logiknya udah kena ya. Kemarin gue udah dapat 1780 di daerah sini pada tanggal 12 Mei ya. Dan gue harap beberapa dari kalian sudah akumulasi juga daerah sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Dan kita bisa lihat Cardano luar biasa ya. Dalam sehari dia peningkatan sebesar kurang lebih berapa nih? 18% ada kayaknya ya. Yes, kurang lebih 18,4% dalam satu hari saja ya. Nah, sebenarnya yang penting bukan peningkatannya berapa persen ya, tetapi struktur apa yang dia tembus. Kalau kita lihat di sini, MA20 akhirnya berhasil dia taklukkan, atau mungkin lebih tepatnya jangan ngomong taklukan dulu lah ya. Lebih tepatnya berhasil dia tembus ya, dan close daily di atas dari 20. Nah, tentunya bagi kalian yang sudah akumulasi di daerah 44 sen, yang kemarin di sini udah kena nih ya, sudah ada 2 hari nih kesempatan untuk buat akumulasi di situ ya. Sekarang sudah dalam kondisi wah, untung sekitar 30%-an, which is quite good ya. Tetapi seperti yang gue bilang, PR-nya belum selesai. Ya, jauh lah. Cardano masih jauh dari selesai PR-nya. Sekarang, salah satu yang paling gampangnya adalah dia harus mempertahankan MA20. Ya, jadi untuk sekarang, Cardano ada tambahan buy limit. Ya, tapi masuknya baik lagi ke agresif, yaitu di MA20 di daily. Tepatnya di daerah 52 sen. Ya, jadi gue ulangi lagi, untuk Cardano buy limitnya sekarang ada di 52 sen, masuknya agresif. Dan buat yang konservatif masih bisa terus bersabar di daerah 44 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan seperti yang gue bilang ya, untuk Cardano masuknya lebih ke dia ngikutin BTC sekarang ya, karena demand-nya sendiri bisa dibilang cenderung cenderung kurang ada ya. Karena kenapa? Ya seperti gue bilang, dia Cardano ini sudah tembus summer low-nya sejak berapa nih? Januari basically 2022 ya. Dan aset yang cenderung jebol duluan summer low-nya biasanya akan lebih cepat turunnya ya. Kita lihatlah di sini ya. Turunnya jauh lebih cepat dibandingkan beberapa alts lain. Nah, semoga saja ya ini bisa menjadi reversal bagi Cardano ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, kalau Ethereum dan Cardano berhasil menembus resisten, AVAX masih cenderung enggan untuk menembus ya, karena lagi-lagi ya mau tidak mau kita harus sadari bahwa AVAX ini kena contagion effect ya, kena ini kesannya kayak kena flu dari Luna. Ya, buat kalian yang nggak tahu, AVAX itu baru saja seperti ekosistemnya itu mulai bergabung dengan Luna sebelum hancur tentunya ya Luna. Dan ya kita tahu ada beberapa protokol di AVAX, pre-AVAX blockchain yang kerjasama dengan Luna. Maka dari itu ada beberapa USDT collateral di sana, dan ya kita tahu lah, aset yang semakin dekat dengan ya Luna itu kemungkinan besar akan lebih gampang ketarik ya. Dan untuk AVAX sekarang kita bisa lihat bahwa dia masih bermasalah sekali dengan MA20 ya. Jadi ya tentunya PR dari AVAX adalah menemukan momentum seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano di mana mereka bisa menembus MA20-nya. Ya, karena seperti yang gue bilang juga, untuk AVAX kurang lebih sama seperti yang lain ya. Sama-sama 20-nya menjadi satu monster yang ganas, berkali-kali di reject. Tinggal harapannya mereka bisa mengikuti Bitcoin dan lain-lain sehingga mulai bisa ada possibility untuk recover, ya, possibility untuk reversal. Jadi PR-nya seperti ini kurang lebih ya, menembus MA20 dan kalau bisa sekalian juga menembus dari $30. Dan seperti biasa beli dikonfirmasi. Ya, jangan beli saat dia lagi retest ya. Beli saat terjadi konfirmasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya, dan bisa dibilang untuk buy limit AVAX masih sama di $22 lebih 44 sen untuk yang medium risk, dan untuk yang konservatif bisa di $9 lebih 45 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dia berhasil close daily di atas dari MA20, which is good ya. Karena kita bisa lihat terakhir kali dia close di atas 20 itu sudah cukup lama ya.
terakhir dia close di atas 20 tuh mungkin di daerah kapan ya? Di sini nih kayaknya ya. Pada tanggal 9 Maret ya. Jadi sudah ya lumayan lama lah ya. Akhirnya berhasil close lagi. Tetapi kita bisa lihat berbeda dengan Ethereum dan ya Ethereum lah terutama ya dan Bitcoin, dia belum berhasil menembus struktur. Ya, jadi strukturnya masih gagal dia tembus. Dan lagi-lagi, ini kenapa masih gagal? Karena ini ada struktur kuat. Ini adalah struktur Summer Low 2021 ya. Jadi ya seperti kita bisa lihat masih cukup potent ya. Jadi otomatis untuk Polkadot sekarang PR-nya adalah melanjutkan momentum di sini ya. Kalau bisa menembus daerah $10 lebih 89 sen ya. Dan untuk buy limit sebenarnya walaupun MA20 sudah ada di sini ya, tapi gue tidak sarankan dulu untuk belilah di MA20 karena terlalu agresif gue hitungnya ya. Kenapa? Karena ada resisten yang cukup kuat secara historik di sini. Ya, maka dari itu untuk Polkadot gue lebih sarankan tetap konservatif, tetap bertahan di daerah $8 lebih 62 sen. Itu pun buat kalian yang masih mau ya. Kalau gue pribadi masih akan stop. Karena seperti yang gue bilang, dia sudah kehilangan summer low-nya. Untuk Ethereum pun gue sudah bilang kan, gue nggak akan akumulasi lagi kalau dia belum berhasil reclaim. Sekarang dia sudah berhasil reclaim, maka kita lanjut akumulasi. Untuk Polkadot, ya PR-nya sama seperti Ethereum ya. Kalau dia bisa berhasil lagi reclaim di area $10.89, yaitu adalah summer low dia, nah bisa pertimbangkan untuk averaging lagi. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia menemukan slight resistance ya di Fibonacci ya. Tadinya Fibonacci ini adalah sebuah support yang cukup baik. Dites sebanyak 1 2 3 4 4 kali akhirnya jebol pada tanggal 26 Mei dan sekarang dia lagi berusaha untuk reclaim lagi. Dan uniknya kalau kita lihat kemarin dia berusaha untuk ke daerah situ nge-wick tetapi close daily-nya di bawah dari situ. Ya bahkan hari ini pun kita bisa lihat dengan cukup jelas bahwa Solana masih struggling untuk tembus Fibonacci resisten di daerah $47 lebih berapa nih? Ya sekitar 80 senan ya. Nah, jadi untuk sekarang PR dari Solana adalah menembus dua resisten ini, yaitu Fibonacci dan MA20. Dan sama-sama seperti ya yang lain ya, kita bisa lihat pada faktanya MA20 juga cukup kejam ke Solana dalam beberapa minggu terakhir. Ya, dia di reject terus dan kapitulasi pun bisa dibilang arguably karena MA20 ya. Maka dari itu, dalam beberapa hari ke depan, semoga saja Solana bisa menemukan momentumnya, kembali ke atas lagi, dan retest MA20 sebagai support. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Selama dia masih belum bisa seperti itu, belum bisa tembus dari MA20, maka struktur masih sama, ya atau buy limit masih sama, yaitu di daerah 43,87 sen. Itu untuk yang masuknya ke medium sampai ke agresif. Dan untuk kalian yang konservatif, masih ada di daerah $23 lebih 47 sen. Yaitu adalah summer low di 2021 untuk Solana. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu update untuk Solana. Oke, dan Phantom. Kita bisa lihat ternyata ya pola higher low sepertinya benar-benar terbentuk. Ya. Walaupun higher high-nya masih deg-degan nih ya. Higher high-nya masih deg-degan, tapi higher low-nya sudah mulai terbentuk. Ya. Di mana Phantom kemarin berhasil close daily di atas dari MA20 dengan extension yang lumayan bagus ya. Dia basically meningkat dalam sehari sebesar 13%-an, which is really good. Ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat, walaupun MA20 berhasil ditaklukkan, sepertinya struktur 43 sen masih cukup kuat. Ya. Terakhir kali, ya Phantom sampai ke daerah sini di reject dengan sangat kuat pada tanggal 23 Mei, lalu bahkan arguably mulai dari sini ya, dari tanggal 21, 22, 23, 24, 25 baru akhirnya MA20-nya yang mengambil alih ya. Nah, semoga saja Phantom bisa kembali menemukan bisa menemukan lagi momentum ya sehingga dia bisa menembus daerah 43 sen. Ya, kalau seperti itu bisa terjadi dan close di atas dari 43 sen, berarti artinya apa? Higher high lagi ya. Dan seperti yang gue bilang, ya, cara paling gampang untuk melihat apakah aset sedang bearish atau bullish adalah apakah dia bisa membuat higher high, higher low. Ya, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya dengan sangat jelas tidak bisa ya, dia benar-benar membuat lower low, lower high, lower low, bahkan kapitulasi dan seterusnya. Tetapi sejak kapitulasi terakhir di tanggal 11 dan 12 Mei, kita bisa lihat pola untuk Phantom cukup membaik dan ada pertanda dia bisa reversal. Ya, di sini dia membuat high, higher low, higher high, higher low. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah dia bisa lanjut lagi membuat higher high atau jangan-jangan ini menjadi double top dan lanjut lagi ke bawah. Ya, jadi untuk sekarang MA20 bisa dipertimbangkan sebagai satu support. Ya,
tetapi masuknya ke agresif, bahkan cenderungnya ultra agresif ya. Jadi buat kalian yang pengen averaging di EMA 20 harus ingat ini masuknya ke ultra agresif, yaitu di daerah 37 sen. Dan untuk yang konservatif seperti biasa bisa tetap bersabar di daerah 29 sen ya. Arguably kalau untuk medium sebenarnya ada juga ya. Untuk medium bisa pertimbangkan di daerah sini, yaitu di daerah 34 sen. Ya, jadi gue ulangi, untuk Phantom, buat yang agresif, bahkan ultra agresif, bisa pertimbangkan di EMA 20 di 37 sen. Ya. Dan buat kalian yang medium risk, bisa pertimbangkan di 34 sen. Dan buat yang konservatif, bisa pertimbangkan di 29 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu update untuk Phantom. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.